menggunakan itu gitu loh. Nah, ya semoga kalau masih ada syukur, kalau enggak ya udah. Enggak ya udah, ya Allah Miss. Dia ada gambar Iya, bule-bule. Dari kemarin ini Kak, si Deep L-nya punya masalah. Iya, ngapain ngomong di yang udah jelas-jelas kalau persepsi pasti persepsinya yang membantu jadi selesai skripsinya cepet. Kiranya terjebak. Iya, ada Anda tidak beruntung. Miss. Tapi sebenarnya itu sudah mulai banyak kalau orang ngebahas, sudah mulai muncul orang udah, karena kan udah tahu ya salah satu dampak dari aplikasi-aplikasi ini, creativity orang jadi hilang, ya kan, kognitifnya jadi menurun, gitu ya kan. Nah, jadi muncul isu tentang itu, etika itu, kebijak dalam menggunakan itu, kesadaran dia dalam apa itu. Jadi kalau judulnya gini gimana Miss? Kesadaran mahasiswa dalam penggunaan DeepL terhadap etika dan tanggung jawab akademik. Gitu ya. Ke situ tuh perginya tuh. Jadi nanti apa tuh namanya, jawaban yang kita harapkan yang seperti tadi itu tuh. Bisa tuh Miss. Bisa. Dan misalnya mungkin di tahun 2025 ini udah ketemu tuh nanti ada 1 atau 2 jurnal yang gitu. Nah, tapi untuk menggiring awalnya adalah etika dalam ini dulu, etika dalam menulis tuh biasanya. Untuk supaya dapat apa pertama kali, etika dalam menulis akademik ya. Nah, itu satu. Ya, nak ada buang lah, nak ada tersimpan. Jadi nanti teori itu gimana Miss? Tentang itulah etika dalam ini. Ada kok. Ada juga yang udah pernah, karena Miss sudah pernah mengangkat kajian, bukan kajian sih, maksudnya itu ada tugas kuliah kan. Itu ada itu uang dah. Ya, internasional webinar nih kan, dapat link Zoom tuh Miss hadir, sambil kerja kan. Nanti dikirimnya foto slide tuh kan buang. Jadi ada tuh kalau nggak salah tuh etika yang ditampilkannya tuh, etik dalam ini, terus penggunaan yang bijak tuh seperti apa, ada ditampilkan sama si bule itu. Atau di international webinar on ini nih, tak salah tuh, hapus sudah dihapus. Ada PSPBI kah ya, PSPBI kah? Enggak, udah kah? Legal Translation Training in Criminal Law Procedures, latihan translation skills. Orang penterjemah ya, dia tidak akan diterima loh kalau hasil terjemahannya itu menggunakan ini aplikasi. Iya, tidak diterima. Kalau ada ya di perusahaan asing, perusahaan besar itu kan, ketika ada yang tahu itu, dan saudari-saudari bisa langsung dipecat ya. Kalau memang itu tadi mengambil langsung tadi itu ya kan, karena kayak di hukum aja bahasanya itu kan ada bahasa yang khusus ya, spesifik ya, for law gitu ya. Nanti kalau misalnya rugi lah dia, gagal ini dia misalnya, atau malah jadi kena jatuh hukuman lebih banyak ke dia. AI yang ngerjain. Ini gara-gara sini gitu ya kan. Ya enggak ada doa. Ya hilang. Nah, kita lihat, siapa tahu di sini ada dari salah satu tema Deep Learning in LT, Teacher Agency and Power, Ethical. Ini kan udah jadi isu kan? Iya, Miss. Udah mulai banyak dikaji nih November nih apanya. Saya seminarnya, International Conference-nya. Ethical Dimension of AI Integration in Language Teaching. Nah, itu bisa nanti, Miss.
Gimana pula dapat teori? Ya, pasti ada. Pasti Miss. ada teorinya karena kalau tema ini sudah diangkat, Berarti ada teori. berarti Miss. sudah ada yang mengkajinya dan itu kan wah berarti ini kan menjadi sebuah trending katanya. Nah, makanya diangkatnya jadi sub tema. Tema besarnya adalah Bridging Digital Frontiers, AI, Multimodality and Cultural Transformation in Language and Language Teaching. Strategies for promoting critical and critiquing in the AI age. Nah, kan keren tuh. Gimana sih supaya jadi kaitan sebenarnya nih? Gimana sih strategi supaya memunculkan critical and critical thinking dalam dunia, dalam era AI? Karena mereka tahu ketika ada sudah AI nih, critical thinking and critical thinking seseorang tuh jadi hilang, jadi menurun ya. Nah, itu makanya dibikinnya temangan strategi for promoting critical and creative thinking in the AI age. Berarti kan dicari lagi sama scholar, dicari lagi sama researchers gimana nih supaya nggak gini nih, nggak menurun nih critical and creative thinking orang. Nah, kalau misalnya Ani Pak Made nih cari dah ininya Google Scholar-nya, siapa tahu ada penelitian yang kajian tentang itu. Pak Made, Miss. Ya, Made Hari Santosa. Nah, ini kalau si Bapak Victoril ini dia multimodal nih. Ada nggak kajian tentang multimodal? Nah, ini ada kan? Multimodality yang nah, dia kepakarannya dia dari kampus Singapura. Nanyang ya kan? Nanyang ya Singapura kan. Nah, karena sudah pernah hadir seperti itu kan. Multimodality ini anak classroom masih tetap ini ya, tetap bertahan ya. Ada siapa nih? Coba tak. Berarti sudah ada ini yang ini. Carilah ethical ya. Berarti kata kuncinya keywordsnya adalah ethical. Ethical nih, ethical dimensions of AI integration in language teaching. Contohnya kan, kayak kajian guru-guru itu menggunakan AI untuk membuat modul, membuat apa? Itu gimana gitu kan, apa etikanya Suruh modul ya kan ada loh sekarang kan ada, Miss. Tinggal nyuruh aja. Iya, terus disuruh dengan cover yang lucu-lucu ya, buat animasi gitu. Nah, sekarang yang kita bahas itu sudah jelas dia memberikan manfaat. Kalau ditanya persepsi, mau ditanya apa, mau ditanyakan ini pasti nanti jawabannya akan itu gitu ya kan. Udah banyak, cuman ini kan menjadi sesuatu nih apa nih sadar nggak sih tahu nggak sih siswa itu dengan etika kan, etika dalam penggunaan AI ini, ChatGPT lah, DeepL lah atau apalah gitu, kesadaran dalam ini dan apa yang harus gitu. Jadi kan nanti kan muncul tuh. Satu lagi kalau nggak salah ada waktu itu ikut yang di Medan, berarti memang ya sudah ada tuh, dia ada membahas juga tentang penggunaan. Silahkan pakai, nggak apa-apa katanya, apalagi kalau untuk dalam penelitian kayak research kayak kalian ini untuk mencari literatur review segala macam ini pakai gitu kan. Cuman pas di akhir dia menutup kata-katanya itu adalah ada miss screen apa ya ininya, dia bilang apa ya waktu itu udah dibuang pula ya, pokoknya dia bilang jangan kamu dia itu adalah otak buatan katanya kan. Kamu jangan mau dibodohi gitu loh dengan otak buatan. Di grup waktu itu, Miss. Ada ya, pernah ya. Nah itulah, itu kan sebelumnya dia memaparkan tentang silahkan ini loh, bahkan dikasih tahu cara-caranya tadi tuh kan, dengan prompt apa kalian mau mencari topik ini sampai membuat introduction, membuat abstrak, membuat apa silahkan katanya. Dan jurnal pun juga sudah menerima yang hasil dari ini, tapi bukan yang itu yang kita ambil katanya gitu kan. Ada ini loh, kita mengambil untuk membantu kita untuk pemetaan ini segala macam katanya. Nah ini loh ada etikanya dan ini nih, berarti kan sudah dibahas lebih ini nih
dan untuk publikasi pun nanti ini akan menarik sama orang jurnal, artikel jurnal. Ya kan? Nah, berarti ini orang yang sudah mendaftar ini abstrak submission 15 September bisa nih nanti nih kamu masukin abstraknya kalau udah selesai penelitiannya, ambil temanya ini. Bismillah bisa. Full paper submissionnya Januari. Ini. Kalau emang atau kalau misalnya apa kan ikut yang ini kan hanya sebagai partisipan kan, 200 partisipannya berapa, teachers atau teachers ya, presenters and participant 200.000. 200.000. Kalau general 300.000. Lumayan mahal. Enggak guru juga ini. Ini juga nih ada. Berarti nanti etika aja Miss, nggak perlu tanggung jawab nih Miss. Ya etik di dalam etik itu berarti kan kita harus bertanggung jawab. Di judulnya Miss Etik aja. etik. Atau ambil secara ini ide besarnya, nanti tinggal dispesifikkan dengan kebutuhan. Judul. Tetap ngebahas deep L, Iya. ya kan? Tetap ngebahas deep L, tapi tetap ini kajiannya kualitatif. Tetap misalnya wawancara. Ini nanti Tetap gunakan cuman yang snowball harus Miss. dimunculkan adalah etika, teori tentang etika penggunaan Deep L. penggunaan AI pertama dulu. Berarti Karena mungkin kalau langsung dengan deep L belum nggak ketemu mungkin. Tapi kan deep L ini kan bagian dari AI. Akan baru ketemu palingan itu di situ. Etika ya, etik berarti. Berarti terus juga kumpulkan artikel yang memang ada ngebahas tentang kesadaran dalam penggunaan AI secara baik, secara bijak. Nah itu kan kalau di dalamnya ada tentang rambu-rambu dalam penggunaan, ambil tuh rambu-rambu dalam penggunaan atau pemanfaatan itu gitu kan. Apalagi di sini mau ke yang apa kan, yang membuat skripsi kan, berarti kan dalam membuat penelitian kan, in research gitu, banyak tuh ada in research gitu. Ada ya Miss kirim di grup ya waktu itu, memang ya ada pemanfaatan penggunaan itu ya kan. ada Kak. Ya, tapi kemana lagi Tim ya? read. Nah, ke situ aja lah lebih etik, berarti munculkan etika di bab 2. Etika penggunaan ini kan. AI berarti apa aja aspek etikanya itu apa aja, definisi etika dalam penggunaan AI kalau ada muncul. Terus ya tadi kan dia menggunakan kata dimension ya, ethical dimension of AI. Ini kan masih besar ini, temanya masih besar. Jadi nanti misalnya kalau kita penulis, kita misalnya nih misalkan aku pengen ikutlah dalam ini, aku mau ngambil subtema yang nomor 3 kan. Berarti aku akan mengkaji tentang sejauh mana nih seseorang yang menggunakan AI ini memahami atau mengetahui etika dalam penggunaan ini. Nanti nanti masuk ke yang ini nanti bagiannya waktu itu kan, yang ethical dimension. Jadi judulnya tadi masuk AI kan Miss? Kesadaran mahasiswa dalam penggunaan AI Deep L gitu Miss. Kalau udah mau langsung deep L aja, cuman nanti tentu untuk menggiring teorinya dimulai dari AI. etik in dalam penggunaan AI. Nah itu palingan nanti sebagai paragraf pengantar, nanti baru lebih spesifik ke deep L. Jadi Karena deep L ini kan jenis AI-nya itu kan yang translation machine ya kan, translation tool ya kan. Nah, itu dia. Kalau untuk mau cari spesifik, kalau ada ketemu langsung syukur. Tapi kalau enggak, biasanya itu yang AI kan yang menjadi payung besarnya. Nanti tinggal di
turunkan aja AI-nya adalah dalam penelitian ini adalah deep DeepL. DeepL. Oh, jadi di judulnya nggak perlu DeepL gitu, Mes? Nggak apa-apa di DeepL, nggak apa-apa Nggak apa-apa DeepL. juga. Langsung